Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh kembali lagi merenungkan firman Tuhan melalui refleksi Gema. Saudara, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dalam hak anugerah-Mu, Engkau masih berikan kami napas kehidupan satu hari yang baru. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh mendapatkan berkat, kami boleh diberikan kekuatan, kami juga boleh mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan daripada hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ayub pasal 28 dan 29. Tetapi kita tidak akan membaca keseluruhan daripada firman Tuhan ini. Kita hanya akan membaca beberapa ayat saja yang saya ambil dari pasal 28 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi itu di manakah tempatnya? Ia berlindung dari mana segala yang hidup, bahkan bersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, menjelang pemilu 2024, banyak sekali prediksi atau ramalan-ramalan mengenai siapa presiden selanjutnya yang akan menggantikan Presiden Jokowi. Mengenai hal ini, saudara, saya sendiri melihat bahwa prediksi atau ramalan tersebut hanya berdasarkan asumsi pribadi, berdasarkan pandangan pribadi atau favoritisme. Karena saya suka calon presiden yang A, maka saya akan meramalkan bahwa si A yang akan menjadi presiden. Akan tetapi sebenarnya kita tidak pernah bisa tahu siapa yang akan menjadi presiden. Kita akan mengetahuinya setelah pemilihan itu selesai. Nah, akan tetapi saudara, agar kita bisa mendapatkan seorang presiden yang baik untuk memimpin bangsa ini di masa yang akan datang, kita sungguh membutuhkan hikmat agar kita dapat melihat dan kita dapat memilih presiden dan wakil yang tepat untuk kepemimpinan bangsa ini. Saudara, pertanyaannya, dari manakah kita bisa mendapatkan hikmat agar kita bisa memilih dengan tepat? Saudaraku, pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Ayub dalam bagian firman Tuhan ini. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Saudara, pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan retorika yang kemudian dia langsung memberikan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Bahwa Allah mengetahuinya karena dia itu adalah Allah yang Maha Tahu. Sehingga bisa melihat hingga ke ujung bumi. Bahkan dia bukan hanya tahu untuk saat ini, dia juga tahu apa yang akan terjadi. Bahkan dia dapat merancang apa yang akan terjadi. Ayub kemudian berkata, takut akan Tuhan itulah hikmat, menjauhi kejahatan itu adalah akal budi. Saudara, dari hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah itu adalah sumber hikmat itu sendiri. Itu sebabnya kita membutuhkan hikmat daripadanya untuk melakukan segala sesuatu, baik dalam bertindak, baik di dalam merancangkan sesuatu, dan di dalam segala hal. Kita butuh hikmat Tuhan karena kita manusia terbatas dan tidak mampu melihat masa depan. Saudara, berbeda dengan peramal atau orang pinter. Mereka bisa meramalkan masa depan seseorang. Mereka juga bisa memprediksikan situasi bangsa dan negara. Mereka dapat meramalkan si artis siapa berjodoh dengan siapa. Tetapi semua itu belum tentu terjadi. Akan tetapi berbeda dengan hikmat Tuhan, saudara. Sekalipun kita tidak bisa melihat dan memprediksikan di dalam hidup kita, tetapi yang terjadi adalah mendatangkan kebaikan bagi kita, baik hari ini maupun yang akan datang.
Nah saudara, pertanyaan pentingnya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengerti dan memahami akan hikmat Tuhan itu? Ayub mengatakan adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara, melalui renungan ini, mari kita belajar bersama dari Ayub untuk takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Karena hal itu berguna bagi kita saudara, untuk kita makin mengerti dan makin memahami apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk kami belajar takut akan Tuhan. Belajar untuk menjauhi kejahatan. Karena kami rindu Tuhan melalui apa yang kami lakukan dan belajar dari firman Tuhan ini, kami boleh makin mengasihi Tuhan dan kami makin mengenal apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami. Kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami, ini yang menjadi doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.